Oke, mana chatnya ini? Pak, baru banyak. Oke, bagaimana suara saya? Bagaimana suara saya? Bagaimana suara saya? Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya. Oke, selamat malam Mbak Ian. Bagaimana Mbak Ian? Anaknya sudah tidur. Mbak Rizka, Mbak Puasa Sari, dan Mbak Afi. How are you guys? Oke. Jadi hari ini kita membahas tryout ya. Saya harap teman-teman ini juga sudah mengerjakan tryoutnya. Bagi yang belum mengerjakan juga that's fine kok. Oke. Kita ikut pembahasan aja bagi yang belum sempat mengerjakan ya. Nanti saya usahakan keluarkan skornya. Yang mana nih? Practice test score ya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan bahas ini ya, try out to one ya. Ya kita belum masuk materi, insya Allah masuk materi besok. Besok masuk ke ini ya, ke apa namanya, progress test week 3, 8, 9. Oke ya, besok masuk ini, meeting 9. Oke, structure skill 15 sampai 19. Tapi untuk malam ini kita akan bahas yang ini dulu, ya, tryout-nya. Dan tidak semua tryout akan saya bahas teman-teman ya, karena keterbatasan waktu mungkin kita akan membahas session structure saja. Oke, kenapa kemudian structure? Karena structure itu yang butuh bantuan. Oke, adapun listening dan reading itu teman-teman saya pikir bisa pelajari sendiri. Meskipun demikian saya sudah sediakan video pembahasan ya. Nah ini sudah audio filenya untuk part A, part B, dan part C. Kami sudah berikan juga pembahasan listening part A, part B, dan part C. Ada pembahasannya dalam bentuk video. Ini langsung terhubung ke YouTube privasi kami. Teman-teman bisa langsung cek di sana. Oke, satu klik aja. Dan ada juga skrip pembahasannya ya, skripnya. Oke, kayak subtitle lah gitu. Reading juga ada. Reading ada videonya juga teman-teman. Ini ada video pembahasannya juga. Reading part A, reading part 2, oke. Dua part di sini. Jadi itu sudah ada pembahasannya juga. Untuk hari ini kita akan bahas untuk practice test. Sebenarnya sudah ada juga pembahasannya teman-teman, tapi tidak apa-apa kita bahas live juga. Oke. Saya stop share dulu bagian ini ya. Kita share dulu bagian ini. Oke, baik. Oke, saya hapus dulu catatan yang kemarin ya. Oke, Mbak Ian, Mbak Rizka, Mbak Kuasa Sari, Mbak Afi, dan Mbak Rike, bagaimana? Bisa saya mulai? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Tentang ininya, apa namanya, tryout-nya. Bisa saya mulai teman-teman? Bisa komen mulai. Kalau mau mulai bisa komen, ada mau ditanyakan sir. Kalau mau bertanya, silahkan. Mungkin Mbak Ian ada yang mau ditanyakan. Atau Mbak Rizka mungkin, Mbak Puasa Sari mungkin ada pertanyaannya. Atau kita mulai saja. Ayo teman-teman. Mulai saja sir, maaf saya belum mengerjakan TA. Oke, that's fine. Oke ya. Oke. Sekarang jam 8.32 ya. Apa di sini ada yang sudah kerjakan TO-nya enggak? Bisa komen sudah, yang sudah, yang komen belum, silahkan. Ada yang sudah kerjakan atau masih belum kerjakan? Masih belum ya. Oke, Mbak Kuasa Sari listening belum. Oh, ada yang beberapa part. Ya, ada yang baru listening. Oke, mantap lah kalau begitu. Gimana ya? 8.20.
Oke teman-teman, saya mau berikan pilihan nih, apakah kalian mau diberikan waktu 20 menit untuk ngerjain structure, atau kita langsung bahas saja sama-sama? Bagaimana? Apa kalian misalnya mau diberikan waktu 25 menit ngerjain dulu strukturnya, setelah itu kita akan bahas, atau langsung kita bahas aja. Saya tergantung teman-teman. Bagaimana kita, apa namanya, saya berikan waktu lah. Oke, katanya Mbak Afi mau dikerjain dulu, kalau Mbak Rika juga kerjain dulu. Mbak Kuasa Sari bagaimana? Bisa komen Mbak? Mau apa? Mau kerjain dulu atau mau langsung bahas aja? 25 menit lah untuk kerjaannya. Jam 9 kita mulailah pembahasannya. Bagaimana Mbak Kuasa Sari? Mbak Afi bagaimana? Mbak Afi ya. Mbak Rizka, bagaimana Mbak Rizka? Ayo. Sama ya Mbak Ian bagaimana? Kok nggak ada suaranya nih? Ayo komen lah guys. Are you still there? Oke. Oke, kalau begitu saya berikan waktu ya, 25 menit dari TO1 yang dikerjakan, ya TO1. Saya berikan waktu 25 menit ya sampai jam 9 lewat berapa ya? 20, 40, 20, 40 tambah 20, 60 jam 9. Jam 9 lewat 5 lah teman-teman ya. Saya stop share dulu bagian ini. Saya akan perlihatkan ya kalian mau kerjaan yang mana. Saya kerjakan yang ini dulu. Oke. Yang ini ya dikerjain ya teman-teman ya. Yang ini try out to fall one. Oke. Try out to fall one. Yang ini practice test 4. Yang ini ya. Structure 25 menit yang ini dikerjain. Oke. Wait ya. Saya menghapus dulu yang kemarin, hasil kemarin. Responses. Oke, silakan teman-teman ya. 25 menit ya. Mulai dari sekarang sampai jam 9 lewat 5. Silahkan. Jam 9 Wita. Ya, jadi sana jam 8 lah. Oke. Sampai jam 8 lewat 5. Oke. Time's yours. Oke. Silahkan teman-teman. Mulai sekarang ya.
Oke, 10 menit lagi ya. 10 more minutes. Maaf, baru gabung. Siap. 10 more minutes ya, 10 menit lagi. Dihantam.
Oh, 5 menit lagi ya. Power off. Silahkan disubmit aja ya. Waktunya sudah habis. Oke, silahkan disubmit. Waktunya sudah habis. Silahkan, silahkan. Time's yours. Silahkan semua teman-teman disubmit aja. Ayo, silahkan disubmit dan silahkan dilihat ininya ya. Dilihat skornya berapa benar dan berapa salah. Oke. Mbak Windy sudah selesai katanya. Mbak Sri Marianti sudah selesai nggak? Oke, wait ya. Saya stop share dulu bagian ini ya. Oke guys, kita mulai dari nomor 1 ya. Ada yang bertanya. Maaf, Sir, baru bisa join dari tadi nggak bisa masuk Zoom jaringan lain. Siap, siap, siap. Oke, bagaimana? Bisa kita mulai pembahasannya, teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Yang baru kerjain tadi, silahkan dicek skornya, berapa benar dan berapa salah ya. Kita mulai aja, teman-teman ya.
Oke, jadi sistemnya kalau kita pembahasan tryout adalah saya akan pilih tidak semua soal yang akan dikerjakan juga dalam struktur teman-teman karena ada beberapa soal yang belum kalian bahas. Oke. Jadi mungkin beberapa aja yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke ya. Saya mute dulu teman-teman ya. Oke, jadi kita mulai ya. Jadi misalnya saya bahas, saya akan bilang nomor 1. Silakan saya ingin semua teman-teman ini ya berpartisipasi. Nah, dan kemudian silahkan dijawab berdasarkan jawabannya pada saat tryout. Mau benar, mau salah silahkan. Jangan jawaban setelah kalian submit. Kan setelah kalian submit itu akan kelihatan jawaban benar dan jawaban salah teman-teman. Ya kan ada jawabannya di situ. Nah, saya maunya adalah jawaban yang pure dari kalian. Oke, mau benar, mau salah, nggak ada yang salah. Oke, kita mulai ya dari sini, dari nomor 1. Bla 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 bla, team sports require cooperation. Oke, teman-teman jawabannya A, B, C, or D. Silahkan jawabannya ya, dari kaliannya. Bukan setelah melihat jawabannya. Jawabannya apa? Silahkan teman-teman ya, saya mau setiap orang menjawab. Oke, supaya saya tahu kalian sudah paham atau enggak. Dijawab di chat Zoom teman-teman ya. Everyone, please. Cek, 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 cek. Oke, sudah masuk ke suara. Oke, mantap. Tapi salah. Oke, kita bahas teman-teman ya. Oke, sambil menunggu yang lain. Oke. Jadi teman-teman, khusus untuk ketika kalian mengerjakan nomor 1 sampai nomor 15, ya. Nomor 1 sampai 15, kalian selalu kembali ke rumus ini ya. 0 konektor, 1 subjek tambah 1 verb, ya. 1 konektor, 2 subjek tambah 2 verb, dan seterusnya. Selalu kembali ke rumus ini. Khusus untuk nomor 1 sampai nomor 15. Oke ya. Dengan semua aturan-aturan klausa yang sudah kita pelajari. Oke. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Di sini ada nggak konektor? Kalau kita lihat di sini nggak ada konektor ya, 0 konektor. Team sports require cooperation ini 0 konektor. Karena 0 konektor, kita lihat juga di pilihan jawabannya ya, ada nggak konektor? Nggak ada. Di pilihan jawaban juga nggak ada konektor teman-teman. Which means dia seharusnya cuma punya 1 subjek tambah 1 verb. Oke ya. Seharusnya cuma 1 subjek tambah 1 verb. Ingat ini selalu pakai rumus ini teman-teman ya. Di sini tim sports teman-teman adalah subjeknya. Sorry. Tim sports ini adalah kata benda dan dia berada paling di depan. Tidak ada preposisi di depannya, berarti dia sudah menjadi subjek. Ya, kata benda yang berada paling di depan. Oke, nggak ada koma, nggak ada preposisi, yang jelasnya pure kata benda. Oke. Nah, require ini adalah verbnya. Require itu adalah simple present tense-nya teman-teman ya, kata kerja membutuhkan. Oke. Jadi subjeknya adalah tim sports, verbnya ada require, jadi kalimat ini sudah lengkap subjek dengan verb. Oke. Nah, jadi kita nggak boleh cari lagi subjek dengan verb, jadinya double nanti. Dia tidak sesuai rumus. Jadi kalau kita pakai are, ini taruhlah misalnya B. Salah, kenapa ada are? Karena are ini adalah verb teman-teman. Jadinya kalau kalian pilih kalian pilih B, jadinya 0 konektor, 2 subjek, tambah 2 verb. Konektornya nggak ada kan salah. Ya kan? Aturan kalau 0 konektor harus 1 subjek tambah 1 verb. Ini salah. Ini juga salah. Kenapa? Karena konektor verb. Nggak boleh teman-teman ya. Karena kalau ada 2 konektor, harus ada 1 konektor, harusnya ada 2 subjek. Ada 1 konektor, seharusnya ada 2 subjek. Ya, ini subjeknya cuma 1, tim sports doang. Oke, jadi ini juga salah. Oke, pilihannya antara A dengan C. Kalau kita pakai A, maka ini preposisi of teman-teman. Sehingga kalau ada of di depannya, berarti tim sports ini menjadi object of preposition. Jadinya object of preposition nggak bisa jadi subjek. Jadinya kalimat ini tidak akan punya subjek kalau kita pilih A. Jadi jawabannya adalah bagian C. Oke, bagaimana? Gitu aja kok kerjaan satu Pak. Gimana Mbak Sri Marianti? Ayo, Mbak Afi. Oke, Mbak Rizka. Dan teman-teman yang lain. Bagaimana? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke soal lain. Gimana guys? Jelas ya? Mbak Rizka, bagaimana Mbak Rizka? Jelas Mbak Rizka?
Mbak Sri, bagaimana Mbak Sri? Ini untuk semua TOEFL ya, untuk semua jenis soal TOEFL. Begini modelnya. Harus kembali ke rumus. Iya, nomor 1 sampai nomor 15. Oke? Oke, Mbak Afia, paham ya? Kita harus kembali ke rumus ini. Oke? Aman ya? Oke. Oke, kita lanjut aja kalau begitu. Kita lihat nomor 2 ya. Sepertinya ini soalnya who has ever pulled weeds from a garden? Who has ever pulled anyone? Nggak usah, nomor 2 sepertinya ada kesalahan soal teman-temannya, kita langsung nomor 3 aja. Wait, sebentar, saya lihat nomor 2 dulu. Mudah-mudahan tidak salah. Anyone who has ever pulled weeds from a garden is well aware of, apa jawabannya tadi nomor 2? Saya lihat dulu ya. Saya takutnya salah. Bentar ya. Nomor 2 C ya. Oke. Oke, tetap kita bahas nomor 2. Oke, jawabannya apa nomor 2 teman-teman? Nomor 2 ini lumayan berat. Oke, silahkan dijawab. Ya, silahkan dijawab nomor 2 apa? Saya nomor 2 apa jawabannya? Silahkan. Ini kan jadinya satu konektor, satu subjek. Iya. Satu subjek. Oke. Silahkan. Everyone, ini baru Mbak Rika sama Mbak Rizka yang menjawab. Yang lain di mana nih? Mbak Kuasa Sari apa jawabannya Mbak Kuasa Sari? Mbak Ian? Mbak Windy? Silahkan teman-teman. Jangan terlalu lama ya, jangan lama. Karena kerjain soal structure itu maksimal 20 detik per nomor. Nggak boleh think too much. Ingat teman-teman, nggak boleh think too much. Selalu kembali ke rumus awal kita, oke? Oke, Mbak Afi. Ya, oke. Oke, mantap. Oke. Nah, oke, kita bahas ya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Nah, kita lihat soalnya dulu kalau begini ya. Kita selalu kembali ke rumus ini ya, 0 konektor, satu subjek tambah satu verb. Sorry. 0 konektor, satu subjek tambah satu verb. Satu konektor, 2 subjek tambah 2 verb. Ya. Nah, di sini kita lihat, oke? Di sini kita lihat bahwa kalimat ini ada konektornya. Yang mana konektornya who? Oke? Nah, kalau who teman-teman, kalau who kan masuk ke dalam who, which, oke, which, what, dan that. Oke? Who, which, what, dan that. Ada 4 konektor di mana bisa terjadi pengurangan subjek. Oke ya? Khusus untuk who harus dikurangi subjeknya. Khusus untuk who ya. Ingat teman-teman ya, khusus untuk who dikurangi subjeknya. Jadi seharusnya dari satu konektor, 2 subjek, 2 verb, ini dikurangi sisa satu konektor, 1 subjek, tambah 2 verb. Ingat ya, yang dikurangi cuma subjeknya. Ingat teman-teman, itu khusus untuk who, tidak untuk yang lain. Oke? Khusus untuk who. Yang 2, 3, 4 ini boleh lengkap, boleh berkurang. Boleh kedua-duanya. Kalau who, harus dikurangi. Oke? Jadi rumusnya itu harus satu konektor, satu subjek, tambah 2 verb. Di sini kita lihat soalnya ya. Konektornya ada 1, who. Ini subjek pertama, anyone. Oke ya. Ini konektor. Has ever pulled weeds, ini adalah verb yang pertama. Oke? Lalu kemudian roots ini teman-teman adalah verb yang kedua. Oke? Sehingga kalimat ini sudah lengkap. Konektornya 1, subjeknya 1,
dan verb-nya ada 2. Oke? Sehingga kita tidak bisa mencari lagi subjek verb. Oke? Nggak boleh lagi mencari yang lain karena jadinya double kecuali ada konektor yang baru. Sehingga menjadi konektornya menjadi 2. Oke? Nah, di sini kita lihat is kita matikan. Is juga kita matikan karena dia verb baru, teman-teman ya. Ini juga well aware, ini ada konektor baru. Oke, sedangkan ini bagian C, teman-teman ini cuma keterangan aja, jadi dia tidak merubah apa-apa dalam kalimat. Sehingga ini jawabannya adalah C. Karena ini nggak ada verb, nggak ada konektor. Jadi dia tidak merubah struktur kalimat di atas. Karena kalimatnya sudah lengkap, satu konektor, satu subjek, tambah 2 verb. Dikurangi subjeknya 1. Karena yang muncul adalah who. Oke, bagaimana teman-teman? Paham nggak? Ini permasalahan kalian bisa bedain aja yang mana konektor, yang mana apa namanya verb, teman-teman ya. Oke, jadi anyone itu menjadi subjek pertama, anyone siapapun gitu. Ya, konektornya who, verbnya has, full, lalu kemudian verb kedua adalah roots. Roots itu roots firmly, menancap, ya menancap ke dalam. Oke, Mbak Windy, bagaimana Mbak Windy? Paham nggak Mbak Windy? Mbak Ian, bagaimana Mbak Ian? Mbak Rizka, Mbak Rike, aman? Bisa saya lanjut, teman-teman? Nomor 3 sepertinya rainbow cloud. Nomor 3 ini enggak terlalu penting. Nomor 3. Oke, nomor 4 lah. Nomor 3 enggak terlalu penting. Silakan nomor 4 sekarang. Ya. Jawabannya apa? Silakan dipilih teman-teman ya. Oke. The higher the temperature for the molecule, bla 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 bla. Apalagi? Silakan. Ini soal bonus lo sebenarnya kalau ada seperti ini. Sebenarnya ini belum dipelajari teman-teman, ini dipelajari nanti di week keempat lah. Tapi enggak apa-apa lah. Silakan. Iya, silakan. Nomor 3 tadi boleh dibahas dulu, Sir. Oke, kalau mau Bahas dibahas. sekilas saja, Sir. Oke, siap. Kasih, Sir. Sebenarnya nggak terlalu penting sih, cuman ya bolehlah kalau misalnya kalian mau tahu juga. Saya hapus dulu ya kalau begitu. Ada yang request nih katanya mau dibahas nomor 3. Oke, silakan. Kalau begitu nomor 3 jawabannya apa, teman-teman? Jawaban. Centuries of erosion have... Saya B. Ya, ada yang B ya katanya. Oke, yang lain silakan. Ada yang pilih A, oke. Ada yang pilih B. Yang lain, silakan. Allah. Oke, saya bahas aja ya kalau begitu ya. Oke, let's see teman-teman. Oke, kita kembali ke ini ya. Kita kembali ke rumus yang tadi ya. Kita kembali ke rumus 0 konektor, 1 subjek, tambah 1 verb. Selalu kembali ke sini teman-teman ya. Oke, khusus untuk nomor 1 sampai nomor 15. Kembali ke situ. Nah, ini centuries of erosion have exposed centuries of erosion. Subjeknya adalah centuries of erosion, teman-teman ya. Ini subjeknya. Lalu kemudian have exposed, ini adalah verbnya. Oke. Ingat teman-teman ya, verb itu adalah semua tenses, semua pasif, semua to be, semua kata kerja bantu, kata bekerja bantu, kata kerja inti, itu semua masuk ke dalam verb, teman-teman. Modals itu verb semua. Nah, centuries of erosion have exposed, ini verbnya. Oke, dan ini kalimatnya nggak ada konektor. Yep, berarti 0 konektor, berarti kita pakai rumus biasa. Oke ya, karena nggak ada konektornya. Nah, sekarang, oke, kita lihat pilihannya ada titik-titik. Ya, F expose, bla bla bla, rock surface. Oke ya, ini titik-titik rock surfaces. Di sini surfaces teman-teman adalah noun. Berarti ini adalah noun phrase teman-teman ya. NP, dia noun phrase, dia kumpulan kata benda
yang dimana inti dari kalimat itu adalah kata benda, kumpulan dari beberapa kata yang dimana intinya adalah kata benda. Seperti misalnya black hair, red carpet. Nah, itu kan namanya noun phrase ya, sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Frase kata benda. Oke. Kalau kita lihat ini teman-teman, ini surface kan. Jadi yang ini surface ya, S itu surface ya. Inti kalimatnya. Berarti sebelumnya itu kita cari kata sifat. Oke ya? Karena teman-teman ya, karena noun phrase itu adalah campuran kata sifat, adjektif tambah kata benda. Ingat ini ya. Dia campuran adjektif tambah kata benda. Yang mana adjektif di sini teman-teman? Ini bukan adjektif. Ini bukan kata sifat. In colors of the rainbow bukan kata sifat. Color like rainbow juga bukan kata sifat. Oke. Nah, dua saja yang kata sifat. Dua aja, sorry teman-teman pakai bahasa Makassar. Cuman color dengan coloring. Oke, color dengan coloring. Nah, beda teman-teman ya. Nah, dari aspek pertama, kalau coloring ini artinya mewarnai. Mewarnai. Ingat ya, kalau akhiran eng itu selalu berakhiran mewarnai. Oke, kalau dari segi mana aja mewarnai ini sudah salah. Ya, jadinya centers of erosion selama berpuluh-puluh tahun ya, waktu yang berpuluh-puluh tahun telah menimbulkan bahwa rainbow coloring. Nah, ini juga rainbow coloring. Koma S-nya juga salah. Biasanya koma S itu dipakai untuk orang, ya, biasanya ya, tapi tidak semua. Rainbow coloring, rainbow itu apa sih, barang pelangi, ya, pelangi yang mewarnai, kan enggak masuk akal pelangi yang mewarnai teman-teman ya. Nah, jadi lebih cocok adalah rainbow color ya. Rainbow color itu artinya pelangi yang berwarna, seperti pelangi yang diwarnai. Nah, pelangi yang diwarnai bukan pelangi yang mewarnai. Dan ini namanya kalau kalian cari di Google namanya double adjective namanya ya. Double adjective. Jadi ada dua adjektif, pertama adalah rainbow, yang kedua adalah color. Nah, kalau kita buat adjektif seperti ini harus ada dash di tengahnya. Oke, diantara oleh dash dan dia berwarna diwarnai. Oke. Setelah menunjukkan bahwa pelangi ya, pelangi diwarnai oleh rock surfaces ya, independent desert of bukan mewarnai. Oke, bagaimana Mbak, siapa namanya tadi yang bertanya? Siapa bertanya tadi? Mbak Wendy ya atau Mbak Iya? Saya, Sir. Mbak siapa nih yang bertanya? Saya nggak kelihatan di sini. Rika, Sir. Oh, Mbak Rika. Bagaimana? Paham nggak Mbak Rika? Jelas? Paham, Sir. Jadi karena itu jadi harus sebelum noun itu ada adjektifnya, Sir. Ya, benar banget. Di sini kita harus cari adjektif, Mbak ya. Karena dia noun phrase. Oke, noun phrase itu campuran antara kata sifat dengan kata benda. Oke? Kita cari adjektif. Berarti kita harus cek dulu yang masalah konektor tadi, setelah itu baru ya, benar. cek yang Ya, iya. ya, oke, Jadi step pertama ya teman-teman harus cek dulu jumlah konektor, jumlah subjek, jumlah verb. Apakah sudah jelas? Sudah cocok. Oke ya? Karena itu harus memenuhi standar konektor subjek verb. Oke Mbak ya? Setelah itu cari permasalahan yang lain. Kalau sudah lengkap cari permasalahan yang lain. Oh, permasalahan ini. Oke Mbak ya? Jelas? Bisa kita lanjut? Lanjut ya? lanjut, Sir. Oke, siap. Oke guys, kalian lihat nomor ini. Nomor 4, silahkan. Jawabannya apa? Silahkan. Nomor apa? Nomor 4, silahkan. Ingat ya, selalu kembali ke konektor, non konektor, satu subjek, satu verb. Selalu kembali ke situ dulu. Kalau ngerjain soal. Kalau sudah lengkap itu, cari lagi masalahnya yang lain. Apa masalahnya di adjektif, di adverb, kalian belum pelajari. Ingat teman-teman ya, saya nggak akan bahas semua karena kalian masih belum pelajari semua. Masih ada beberapa hal yang belum kalian pelajari. Oke. Jawabannya apa? Ayo. Oke, 1 menit aja teman-teman ya, minimal setengah menit lah, nggak boleh lama. Gitu kalau kita ngerjain structure, nggak boleh lama. Ayo, silahkan. Baru 2 orang nih, baru 3 orang yang menjawab. Ayo, thank you Mbak. Oke. Ini kalau dilihat rumit banget. Tapi kalau kita sudah tahu kuncinya gampang banget teman-teman ya. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Kita bahas ya. Nah, ini namanya RR structure. Nanti kita pelajari ini di week 4 sebenarnya teman-teman ya, namanya RR structure. RR structure. Oke.
Ingat teman-teman, RR structure ini dia tidak dia apa namanya, dia salah satu pengecualian di mana dia tidak mengikuti standar satu konektor satu subjek, nol konektor satu subjek tambah satu verb. Jadi kalau keluar RR structure ini teman-teman, kalian tidak boleh apa namanya, kalian tidak boleh merujuk pada rumus ini karena dia punya rumus sendiri. Ingat ini ya, oke? Nanti kalian lihat yang mana konektornya nih, yang mana subjeknya nih, oke? Nah, tetap kita lihat subjek, tapi dia modelnya lain, lainnya model. Perhatiin. Nah, ini rumusnya seperti ini loh. Ada the, oke ya, lalu kemudian lalu kemudian subjek tambah verb, lalu kemudian 2, koma lagi ini ruas kiri ya. Lalu kemudian ruas kanan the juga, ya, the subjek tambah verb. Oke, ini kalian lihat ada 2 subjek tambah 2 verb, dan ini konektornya 0. Oke, dia punya sistematika sendiri. Jangan memakai rumus seruman di sini teman-teman. Khusus untuk ini ya, jangan memakai. Khusus untuk perbandingan-perbandingan per structure jangan pakai. Oke? Karena kita sekilas dilihat tidak ada konektornya. Kenapa ada 2 subjek dong? Khusus untuk ini ingat, garis bawahi. Nah, kenapa kita bisa tahu dia ada RR structure? Perhatikan di sini. Dia mulai dengan kalimat the. Ini ruas kiri ya. Ini ruas kiri. Dia mulai dengan the. Lalu kemudian ya, the lalu kemudian subjek, ya, lalu kemudian subjek the ya, the higher the temperature of a molecule. Oke, ruas kanannya juga harus dimulai dengan the, lalu kemudian Oke, ruas kanannya harus dimulai dengan lalu kemudian subjek atau verb. Oke, kita lihat di sini yang mana yang dimulai dengan the dengan juga. Satu-satunya adalah yang ini tidak dimulai dengan the ini juga tidak dimulai ini juga tidak dimulai dengan Satu-satunya adalah the Oke, ini aja. Jadi ruas kiri the ruas kanan juga the Oke, paham nggak? Jadi jawabannya adalah bagian A. Mudah banget kalau kita tahu. Oke, aman ya? Mbak Rika aman katanya. Mbak Rizka bagaimana Mbak Rizka? Mbak Afi? Mbak Ian? Oke, jadi ingat model kalimatnya. Ada koma, ingat ya teman-teman, ada koma di tengah ya. Ada koma di tengah. Lalu kemudian dimulai dengan the higher kah, the more kah, the smaller kah, dan lain-lain. Oke, Mbak Windy bagaimana Mbak Windy, jelas? Mbak Sri Marianti, bisa kita lanjut? Oke, coba. Kalau kita lanjut nomor 5, silahkan dilihat nomor 5. Frontier surgeon Ephraim McDonald had to perform operations bla 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 anesthesia. Ya, anak-anak kesehatan ini langsung dihantam-hantam ini kalau begini. Ayo, silahkan. Oke ya. Ingat kembali teman-teman, 0 konektor, 1 subjek, tambah 1 verb. Ingat ya, ini bukan kalimat RR structure, jadi harus tetap pakai rumus yang di atas. Rumus pribadi kita. Frontier surgeon Ephraim McDonald ini saat ini adalah subjeknya. Panjang banget subjeknya teman-teman ya. Oke, subjeknya. Dari mana kita menghitung subjek? Bagaimana caranya tahu bahwa itu subjeknya ya? Karena saya cari verbnya dulu. Verbnya adalah head to perform. Oke, verbnya adalah head to perform. Berarti sebelum verb pastinya subjek. Berarti subjeknya adalah sepanjang ini.
Oke, jadi begitu cara menentukan subjek teman-teman ya. Karena subjek pasti berada di depan verb. Jadi kita cari verbnya dulu. Jadi ini subjeknya. Oke. Kalimat ini nggak ada konektor, berarti kita lihat pilihannya juga nggak ada konektor. Oke. Berarti kalimat ini cuma butuh satu subjek, satu verb aja. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Oke, garis bawah itu. Nah, di sini yang mana subjeknya adalah volunteer sergeant. Verbnya had to perform. Oke, berarti nggak boleh lagi ada subjek ataupun verb yang baru dalam pilihan. Nah, di sini nggak ada. Dan titik had to perform operations anesthesia. Anesthesia ini adalah kata benda. Oke, ingat teman-temannya kata benda cuman bisa diikuti oleh apa dua. Cuman bisa diikuti oleh adjektif ataupun preposisi. Oke, kalau adjektif dia menjadi noun phrase, kalau preposisi dia menjadi prepositional phrase. Oke ya, object of preposition lah. Nah, di sini yang mana adjektif nggak ada adjektif ya. Kalau di sini dia wasn't nggak boleh, ini sudah salah. Kenapa? Karena ada verb wasn't, jadinya nanti double verb. Oke. Not having dia bukan preposition, no juga bukan preposition, bukan juga adjektif. Satu-satunya preposition adalah without. Oke. Jadi buka pilih salah satunya adjektif ataupun preposition kalau dapat kata ini. Oke, bagaimana teman-teman? Rata-rata semua benar di sini ya. Kita lanjut aja ya, karena rata-rata semua benar. Oke, sampai sini sudah paham nggak cara pakai rumus siluman kita teman-teman? Oke, jadi bermanfaat banget ya pemahaman kita terhadap rumus siluman. Oke, jumlah subjek, jumlah verb, lalu kemudian apa yang boleh dikurangi, apa yang tidak, itu sangat-sangat penting teman-teman dalam menjawab soal struktur. Oke ya? Oke, so ya kita lanjut aja. Nah ini termasuk soal berat nomor 6. Silahkan dijawab teman-teman. Jawabannya apakah A, B, C, dan D? This is hard, difficult. Meskipun pendek, tapi berat. Silakan ya, silakan. Jawabannya apa teman-teman? Silakan. Ayo jawabannya apa? Ayo. Oke. Dari jam berapa? 9:34. D, C, C, B, A. Oke, kita lihat ya teman-teman. Kalau kalian ingat, ini adalah materi yang paling terakhir yang kita kerjakan. Oke ya, kita pelajari. Nah, kalau kita lihat, ini ada koma. Chimpanzees are usually trained. Oke, chimpanzees are usually trained. Ada koma 1. Ini adalah chimpanzees subject. Oke, ini adalah are verb. Oke, kalau kita lihat teman-teman di sini apa namanya? Di sini nggak ada konektornya, 0 konektor. Oke, 0 konektor berarti kalau 0 konektor satu subjek dan tambah satu verb. Oke, tapi kita lihat di sini teman-teman nggak ada, seharusnya satu subjek satu verb yang nggak boleh lagi kita mencari konektor, nggak boleh lagi mencari subjek, nggak boleh lagi mencari verb. Tapi kita lihat konteksnya ya. Nah, di sini jawabannya semua rumit. Kenapa? Karena semua pilihannya ada konektornya. Ada konektor, dan konektor verb ya. Oke, ini konektor verb, ini konektor aja, ini subjek verb. Oke, lalu kemudian ini konektor subjek. Nah, sini yang mana yang paling benar ini? Nggak boleh C. Kenapa? Karena jadinya kalau C 0 konektor, 2 subjek tambah 2 verb, nggak boleh nih. Oke, ini salah. Oke, jadi ini salah. Bagian C salah, nggak boleh. Dia double subject. Konektornya nggak ada. Antara 3. Padahal
Ini teman-teman cuma satu subjek tambah satu verb, tapi kita diberikan pilihan konektor verb, teman-teman ya. Berarti kemungkinannya adalah dia apa? Dia adalah reducing clauses. Reducing clauses. Kemungkinannya dia adalah reducing clauses. Kalau kita harus tetap cari konektor, meskipun subjeknya cuma satu. Oke ya? Wait ya, saya matikan dulu. Saya mute dulu ya, Mbak Sri ya. Oke. Nah, sini ada konektornya. Oke. Nah, di sini antara 3 konektor ya. Nah, kita ingat-ingat lagi teman-teman kalau reducing. Kalau reducing kan ada 2, ada adjective clause yang di reducing, ada adverbial clause yang di reducing, 2 ini. Oke. Kalau adjective clause yang di reducing teman-teman, konektornya hilang, to be-nya juga hilang. Oke. Kalau adverbial clause di reduce, maka konektornya tetap, subjeknya hilang, verb-nya hilang. Di sini teman-teman, kita perhatikan bahwa yang pilihan teman-teman yang apa namanya? Pilihannya 3, when are, when dengan when they. Oke. Sedangkan kalau adverbial clause di reducing, maka yang hilang itu adalah subjek dengan verb yang hilang. Berarti sisa konektor doang. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah B. Karena when are nggak bisa karena hilang. Seharusnya verbnya dihilangkan. Ya kan? Jadi seharusnya nggak boleh ada are di sini. When they juga salah. Kenapa? Karena subjek dan verb yang dipotong teman-teman. Jadi jawabannya adalah when yang koma. Oke. When yang koma chimpanzees are easily trained. Oke. Nah, seperti itulah. Nah, ingat rumusnya kalau reducing adjective clause itu teman-teman. Rumusnya seperti ini. Reduce adjective. Reduce adverbial clause itu rumusnya seperti ini. Dia konektornya 1, subjeknya 1, dan verbnya 1. Oke, kalau reduce adjective clause itu kan ya 0 konektor, konektornya tetap 0, subjeknya 1 tambah verbnya 1. Ini. Kecuali kalau apa namanya, kalau adjective clause ya. Jadi ini ya teman-teman ya, jawabannya adalah yang ini. Jawabannya adalah B. Ingat ini termasuk rumit, Insya Allah kalau kalian ulang-ulang, kalau kalian ulang, kalian paham kok insya Allah. Oke, jadi jawabannya when yang teman-teman ya. When yang jadi untuk beberapa kondisi ya, beberapa kondisi di mana konektor boleh ada subjeknya 1, verbnya juga cuma 1. Itu adalah reducing adjective clause. Oke, bagaimana? Kita lanjut aja kalau kalian belum bisa ini. Bagaimana Mbak Rizka? Mbak Rika? Namanya jadi when yang. Jadi seharusnya kalimat lengkapnya seperti ini loh. Kalimat lengkapnya seperti ini teman-teman ya. When they are young, chimpanzees are easily trained, seperti itu. Ini kalimat lengkapnya. Nah, tapi dia potong yang mana dia potong, D-nya dikasih potong, R-nya juga dikasih potong. Oke. D-nya konektor subjek. Oke. D-nya dipotong, R-nya potong jadi sisa when young chimpanzees are easily trained, seperti itu. Oke, Mbak Afi lanjut katanya Mbak Afi. Mbak Windy bagaimana Mbak Windy? Jadi kalimat lengkapnya adalah when they are young, chimpanzees are easily trained. D-nya dipotong, R-nya dipotong, jadi sisa when young, chimpanzees. Oke, jadi ini boleh ya untuk adverbial clause. Oke, Mbak Rika bagaimana? Mbak Ian? Nah, kita lanjut aja ya. Mbak Rizka bagaimana? Lanjut aja ya. Oke, nanti bisa diulang-ulang lagi apa namanya pembahasan saya. Dan materinya juga bisa diulang-ulang khusus untuk reduce clause masih ada materinya di apa namanya videonya masih ada di Google Classroom. Oke, nah ini kalau ini bukan soal rumit teman-temannya, nomor 7 dia adalah soal menipu. Oke, silakan. A person of bla 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 age may suffer from defects of deficiency. Silakan jawabannya apa sesuai dengan jawaban kalian. Ya, mau benar mau salah ya dihantam aja. I want everyone ya, saya mau setiap orang ya. Silakan jawabannya apa? A person blah 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 age may suffer from the effects of fission.
Oke, silahkan teman-teman. Oke, kita lihat ya. A person of age may suffer from from defects of vision. Ini kita kembali ke satu konektor, satu subjek tambah satu probe. Ini kembali ke sini ya. Sorry, 0 konektor. Satu subjek tambah satu probe. Di sini nggak ada konektor, nggak ada di pilihan. Di soal nggak ada konektor, di pilihan juga nggak ada konektor. Berarti kalimat ini memang cuma butuh satu subjek tambah satu probe, teman-teman. Oke, nah di sini a person of, ya. Di sini kita lihat subjeknya adalah person, verb-nya adalah may suffer. Ingat ya, semua kata may, could, can itu semua adalah verb, teman-teman ya. Nah, jadi sudah ada subjeknya, sudah ada verb-nya satu. Berarti kita cuman pilih kata apa yang paling cocok dengan age, teman-teman. Kita pilih aja di situ kata apa yang paling cocok. Oke, kalau kita bilang a person ya, a person ini satu orang ya, dan ini age, oke ya. Nah, kalau kita pilih a person of every age, jadinya 1, 2, 3, taruhlah ini dari 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, oke. Jadi ini seharusnya adalah one versus one. Oke. Kalau kita bilang a person of every age, jadinya satu orang itu bisa memiliki banyak umur. Kan nggak bisa, nggak make sense. Oke ya. Nggak bisa satu orang memiliki banyak umur, nggak make sense. Begitu pula some. Some itu beberapa, satu orang dengan beberapa umur, nggak bisa. Begitu pula juga certain. Seseorang dengan umur-umur tertentu, nggak bisa. Satu-satunya teman-teman yang bisa one versus one, satu orang dengan satu umur, itu adalah a person of any age. Jadi kalau misalnya kalau kita mengatakan a person of any age, apapun itu umurnya, apakah 17, kalau kita sudah bilang dia 17 berarti bukan 18 lagi, bukan 19 lagi. Itulah kelebihannya ini. One versus one, satu orang dengan satu umur. Nggak boleh every, some dengan certain. Oke guys, bagaimana? Paham? Mbak Afi, jelas Mbak Afi, Mbak Ian, Mbak Rizka, Mbak Rika, paham nggak dengan penggunaan every, some, certain dengan ini? Oke, perhatiin ya. Oke, hati-hati. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita masih ada 20 menit lah. Oke, satu nomor lagi di structure, lalu kemudian kita pindah ke written expression ya. Oke, silahkan teman-teman. Nomor 8. Ini soal klausa. Ingat ya, kalian tidak akan pernah bisa lari dari namanya soal klausa. Oke, jadi ya dihantam aja lah. Ini lumayan mudah sih, nggak terlalu rumit-rumit juga. Oke, kita lihat teman-teman ya. 0 konektor, 1 subjek, tambah 1 verb. Perhatikan apakah dia who, what, which, dan that. Nah, kalau ini bisa berkurang subjeknya. Selain daripada ini nggak boleh. Oke, kecuali dia reducing adjective clause, reducing adverbial clause. Oke. Nah, kita lihat have settled. One of the very concern has to be located on adequate water supply. Jadi kalimat ini, ya, kalimat ini, ingat teman-teman, saya bilang bahwa kalau untuk mengetahui kalimat ini pakai rumus apa, perhatikan kalau bukan konektornya, diperhatikan verbnya. Subjeknya kan bisa lengkap, bisa tidak, jadi nggak bisa dijadikan dia acuan. Verbnya ada 2 teman-teman. Yang pertama have settled. Yang kedua has been to locate. Dua tensesnya ya. Jadi kalimat ini 2 verbnya. Berarti kalau 2 verb seharusnya ada 1 konektor dan ada 2 subjek juga. Kenapa 2 subjek, sir? Karena lihat pilihannya teman-teman. Cuman whether dengan wherever. Enggak termasuk keempat ini. Berarti ini harus lengkap, nggak boleh berkurang. Oke?
Di sini teman-teman, karena kita harus punya konektor, pilih pilihan yang ada konektornya. Sesuai rumusnya ya. Yang mana punya konektor cuman A dengan C. Berarti ini salah. Sorry, ini juga ada ya. Oke, ada konektornya. Sorry. Saya hapus ya. Ini ada konektornya. Ini sudah salah, D. Nah, terus kenapa B salah, Sir? Iya, salah B. Karena there are people who have settled. Jadinya there are people who nggak bisa. Karena who have settled. Dari segi meaning salah. Dari segi hitung-hitungan juga salah. Karena jadinya subjeknya jadi 3 nantinya, teman-teman ya. Jadinya menjadi 3. Dari there, people. Salah lah. Bagian B dari segi meaning salah. There are people. Jadinya subjek. Oke, jadi yep, there are people who have settled. Dari segi meaning, there are people who have settled. Ada beberapa orang yang telah tinggal. Salah satu keperhatiannya adalah salah. Dari segi meaning salah, teman-teman ya. Jadi jawaban antara A dengan C. Oke, kalau kita pakai whether people have settled, biasanya whether itu disambung dengan ada or-nya. Whether people have settled or not, for example, kan nggak ada or-nya di situ. Biasanya whether. Oke ya. Nah, di sini yang paling, karena di sini bercerita tentang tempat, yang paling cocok adalah bagian A. Oke. Whether people have settled, whether ya, wherever, dimanapun, wherever people have settled, one of the first precondition has to locate an adequate water supply. Jadi konektornya adalah satu, konektornya satu weather, subjeknya ada 2, people dengan one. Oke, jadi 2 subjeknya. Verb-nya juga 2, have settled dengan located. Jadi teman-teman, pemahaman kalian terhadap rumus cepat itu sangat-sangat penting. Oke, bagaimana? Jelas guys jawabannya A? Mbak Ian, bagaimana Mbak Ian? Paham nggak Mbak Ian? Kenapa jawabannya A? Karena kita harus sesuai rumus. Oke? Rumusnya satu konektor, 2 subjek, 2 verb. Nggak boleh ada pengurangan karena nggak termasuk who, which, what, dan that. Oke? Mbak Ian, bagaimana paham Mbak Iannya? Oke? Mbak Rizka, bagaimana Mbak Rizka? Jelas Mbak Rizka? Yuk Mbak Rizka, jelas? Kalau misalnya Mbak Rizka, taruhlah saya ulangi ya, daerah people. Saya ulangi dulu daerah people. Kalau kita pilih ini, jadinya ada satu konektor, subjeknya ada 2, ya, dan verb-nya ada 3. Yang mana lagi verb baru? Are, ya. Nggak boleh ada 3 verb kalau cuma satu konektor. Oke, jelas ya, Mbak, siapa tadi Mbak Rizka ya? Dia kelebihan verb, Mbak, nggak sesuai hitungan matematika kita. Oke, sepertinya cukup itu aja khusus untuk di structure, oke ya. Kalau kita pindah ke written expression. Oke, silakan teman-teman. Jawabannya apa? A, B, C, or D? Sesuai jawaban yang tadi ya. Silakan.
A, A, C, D, A, D. Wah, bervariasi. Oke, teman-teman. Nah, kita ini sudah masuk yang namanya written expression. Oke, satu hal lagi. Kalau kita written expression, biasanya kita tidak fokus lagi ke nol konektor, satu subjek, tambah satu verb. Karena biasanya kalimatnya itu sudah lengkap dari segi jumlah konektor, subjek, dan verb. Biasanya, meskipun tidak semua. Kalau pengalaman sih nomor 30 atau nomor 20 ke atas, dia akan mulai konektor subjek verb lagi. Oke? Tapi kalau di awal-awal nomor 20 enggak, teman-teman. Oke? Biasanya kita scan dulu dari apa? Kita scan dulu dari verbnya. Ingat ya, kalau ngerjain soal written expression, scan dulu dari verbnya karena 50% kesalahan ada di sini. Oke? Setelah lihat verbnya, kalian lihat noun-nya. Setelah lihat noun-nya, ini cara scan-nya ya, untuk mencari jawaban yang salah. Kalian lihat adjektifnya, kalian lihat adverb-nya, oke? Kalian lihat apa lagi? Adjektif, kalian lihat kalian lihat pronoun-nya. Yang terakhir adalah preposition. Jadi yang juara satu adalah verb, teman-teman. Oke, kalian cari verb-nya dulu. Oke, kita lihat kalimat ini ya. Oke, jadi kita tidak menghitung-hitung konektor subjek verb lagi, enggak lagi. Oke, kita lihat karena khusus untuk written expression ini, written expression kebanyakan masalahnya adalah salah pasang. Ya, salah pasang. Salah pasang, ditukar pasangannya, ini paling banyak kesalahan di sini. Bukan pasangannya. Kita lihat ya. Nah, yang di garis bawahi ada 3, ada light, resistant, dengan heat. Metals juga, teman-teman. Ada 4 di garis bawah. Berarti salah satunya itu salah. Oke? Apakah light yang salah? Apakah B yang salah? Apakah C yang salah? Dan apa D yang salah? Oke? Nah, yang ini ya. Ini pilih salah satunya. Sedangkan yang tidak di garis bawah itu pasti benar. Seperti ceramics can be harder and more to dengan then. Ini semua adalah pasti benar. Yang ini, yang ini, sama yang itu. Then. Ini semua teman-teman yang tidak di garis bawah itu pasti benar. Jadi mereka harus dijadikan dijadikan petunjuk lah. Petunjuk. Nah, sekarang kita lihat. Apakah light benar atau salah? Kita simpan. Ceramics can be harder. Harder itu adalah adjektif. Adjektif ditambah dia comparison, teman-teman ya. More resistant to heat than metals. Saya hapus dulu yang ini ya. Apakah bermasalah verbnya di sini? Enggak bermasalah karena verbnya teman-teman tidak digarisbawahi, berarti verb can be ini sudah benar karena dia tidak digarisbawahi. Oke, sekarang kita lihat noun-nya. Ada noun enggak digarisbawahi? Ada. Heat. Oke. Nah, di sini heat adalah noun, teman-teman. Oke. Dan setelah heat, kan saya bilang setelah noun itu cuma 2. Kalau bukan preposition, ya adjective. Nah, di sini preposition itu berarti ini sudah benar. Oke. Metals juga adalah noun, teman-teman. Boleh then sama aja preposition. Oke. Then. Jadi D benar, C benar. Then, kecuali ya to hit, then metals. Oke. Sekarang resistant itu apa? Resistant itu kata kelas katanya adalah adjektif, kata sifat. Oke. Nah, berarti more bisa kita pakai more. Karena dia resistant adalah kata sifat panjang. Seperti beautiful harus pakai more. More beautiful. Nah, boleh kita mengatakan beautifuler. Oke. Nah, lalu smart harus pakai smarter karena dia kata sifat pendek. Oke, jadi kalau pendek pakai akhiran ini comparisonnya. Kalau panjang pakai more. Oke. Nah, kenapa kita harus pakai begitu, Sir? Karena ini kita dari awal harder. Dan di sini ada N, teman-teman ya. Ingat teman-teman, N di sini bukan konektor ya. Dia cuman PS. Dia cuman parallel structure, penghubung kata. Dia tidak menghubungkan kalimat, dia cuma menghubungkan kata. Dia menghubungkan kata harder, light dengan more resistant. Oke. Di sini akhiran ingat kalau parallel structure ini ya, kalau parallel structure ya. Koma, dan ini. Semua di sini, dan di sini harus satu kelas kata semua.
Kalau di sini noun, di sini juga harus noun, di sini juga harus noun. Di sini adjektif, di sini adjektif, di sini adjektif. Kalau ada parallel structure and. Nah, kemudian kebetulan and di sini teman-teman, dia menghubungkan ketiga kata ini. Resistant, light dengan harder. Oke? Jadi mereka semua harus satu kelas. Harder, dia adalah compare apa namanya adjektif berakhiran er. Berarti seharusnya di sini juga er, tapi di sini resistant tidak boleh dikasihkan er karena dia kata sifat panjang. Tidak boleh kita mengatakan resistant salah. Tapi di sini ada more, berarti sama aja. Er dengan more sama aja teman-teman. Nah, di sini bermasalah light, nggak ada more-nya, nggak ada er-nya, jadi seharusnya di sini adalah lighter. Ya, supaya setara mereka semua tiga kata, harder, lighter, and resistant. Oke, bagaimana Mbak apa namanya? Mbak Afi, bagaimana Mbak Afi? Mbak Ian, bagaimana Mbak Ian? Oke, jangan bersedih hati ya kalau misalnya masih banyak salah ya. Namanya juga pemula teman-teman ya. Kita sama-sama belajar, saya juga sama-sama belajar, Mbak juga sama-sama belajar. Oke, take it easy. Oke, saya juga dulu memulai dari seperti kalian lebih parah lagi. Oke, jadi antam aja lah. Oke, bagaimana? Jelas teman-teman? Aman? Ya, ini untuk anu ya, apa namanya? Ini untuk apa namanya? Ini untuk parallel structure. Oke, ada memang pembahasannya parallel structure, tapi sepertinya kalian enggak nonton ya. Ada tiga ya, ada and, but, dengan or. Tiga ini ya. And, but, or. Kalau muncul ini teman-teman, maka kata sebelum dan sesudahnya harus satu kelas kata semua. Harus sejenis semua. Oke, aman ya? Oke, teman-teman. Oke, satu nomor lagi lah. Ini sebenarnya belum dipelajari ini ya. Ini nomor 16 dan nomor 17 ini belum dipelajari, teman-teman. Nomor 18 mode is extremely descriptive. Ini juga belum dipelajari. Oke. Oke, nantilah. Oke, itu aja sepertinya teman-teman ya. Saya nggak bisa bahas yang lain karena kalian belum pelajari ini. Nanti masuk di pembahasan week 3 dan week 4. Oke, nanti pusing. Oke ya. So, apa namanya, saya stop share dulu bagian ini. Oke. So, teman-teman, bentar ya. Saya share dulu ya. Di sini kalian lihat, dan see your screen. Di sini pembahasan struktur ada dua ya. Ada dua. Kalau kalian mau nonton, ini kan saya bahas hari ini tidak terlalu banyak. Oke, karena kita ada live tadi ya. Ada live pembahasan soal. Saya berikan waktu 20 menit teman-teman untuk mengerjakan soalnya. Untuk tryout setelah selanjutnya teman-teman saya nggak akan berikan lagi ya, oke? Saya akan nggak berikan lagi waktu untuk mengerjakan. Saya mau teman-teman insya Allah sudah selesai sebelum kita mulai kelas. Di sini ada pembahasannya yang ini struktur ya. Ada pembahasannya lengkap 40 nomor. Oke, sudah ada videonya. Teman-teman silakan nonton. Listening juga sudah ada 3. Oke, sudah kami lengkapi. Ini juga ada pembahasannya. Reading. Oke. Ya. Dan apa namanya teman-teman, saya buat ini dulu ya. Saya buat apa namanya absen dulu ya. Mana nih absennya? Wait ya, wait. Jangan live dulu teman-teman ya. Kita buat absennya dulu. Absen. Bed 14 ini. Ini meeting keberapa ya? Meeting ke-13 ya. Hari make a coffee. Oke, dari name dulu ya. Hari ini absen. Pembahasan. Ini absen pembahasan meeting. Ini absen pembahasan meeting. Absen pembahasan meeting berapa? Absen pembahasan tryout ya. Tryout 1. Oke. Absen tryout 1.
Oke teman-teman, silahkan ininya ya, silahkan apa namanya, silahkan absennya diisi. Setelah diisi bisa link. So thank you very much buat teman-teman yang selalu menemani saya. Oke, insya Allah kita akan lanjut besok pembahasan ya. Kita sudah masuk pembahasan week 3 besok. Kita akan bahas terakhir lagi. Ya, lalu kemudian kita akan juga bahas reading untuk pekan ini. So thank you very much Mbak Afi ya, Mbak Ian, Mbak Rike, Mbak Rizka, Mbak Sri Makasih, Mulyani, dan Sar. Mbak Windian Sari. Oke, besok kita ketemu lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Stop share dan end.